Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yanti. Saya adalah mahasiswa dari UTU PBJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 05111069. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode mata kuliah STSI 4303. Untuk tugas 2-nya ini adalah saya diarahkan untuk membuat project untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat di bawah ini. Nah, yang kedua adalah tampilan dari API tersebut harus seperti aplikasi sederhana dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu tampilkan data atribut atau kolom atau field berikut, yaitu time pengukurannya dan temperatur underscore 2M, yaitu suhu per jam dalam Celsius. Di sini tampilan akan mulai dibaca misalnya dalam bentuk list atau table sebenarnya. Oke, di sini untuk pengerjaannya saya akan menggunakan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code yang akan menggunakan framework di Node.js dan juga TypeScript. Oke, di sini Visual Studio Code-nya sudah ada. Saya akan coba untuk clear terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya adalah tadi saya sudah mengetik ya sebenarnya, cuma saya clear biar jelas. Di sini yang pertama diperlukannya untuk menginstal Node ya, frameworknya Node dan juga TypeScript. Namun di sini saya sudah menginstal, jadi kita coba cek versionnya Node min-v. Oke, versionnya adalah 24.11.0. Kita coba cek Node Packet Manager-nya ya, dengan versionnya sudah terinstall atau belum dengan komen npm make-v. Sini juga sudah tersedia, yaitu versionnya 11.6.1. Setelah keduanya ini sudah terinstall, yaitu Node-nya ya, selanjutnya yang perlu kita install adalah Ionic ya, Ionic View-nya. Nah, untuk menginstal Ionic View-nya ini kita menggunakan komen npm install min-g ionic/cli. Nah, Ionic CLI ini adalah extension dari view-nya ya. Sorry lupa. Add Ionic CLI, kita enter. Mesin loading untuk misalnya Ionicnya, ditunggu saja ya, ditunggu instalasinya terlebih dahulu. Oke, modul Ionicnya masih terinstall ya. Jika ada notification seperti ini, di ignore saja, ini tidak apa-apa. Nah, jika sudah terinstall, kita coba cek versionnya apakah Ionic modulnya sudah terinstall atau belum dengan komen Ionic min-v. Oke, sudah. Lalu kita coba selanjutnya adalah menyalakan Ionicnya, atau kita membuat project Ionicnya dengan komen Ionic start. Sini karena tugas 2-nya adalah membuat proyek cuaca, kita buat proyek cuaca. Ionic start proyek cuaca, lalu blank min type view. Nah, di sini karena saya menggunakan frameworknya view, maka keterangannya view. Jika teman-teman atau viewer dari video ini ingin menggunakan framework lain bisa, namun di sini saya akan menggunakan view karena kan relevan dengan tugas 1 yang kemarin menggunakan view ya. Ionic start proyek cuaca blank min type view. Enter. Nah, di sini pembuatan direktori proyek cuacanya sedang dibuat ya. Lalu membuat file blank sebagai starternya nanti untuk kita isi. Kita tunggu saja. Sampai tersedia untuk pengetikan di terminalnya. Memang agak lama, jadi kita tunggu saja terlebih dahulu. Masih
membuat ya. Oke, sudah proses ya masih created. Masih menunggu, saya akan coba pause hingga selesai prosesnya ya. Oke, untuk melakukan start pada proyek cuacanya sudah selesai. Tadi saya skip ya untuk prosesnya karena memang lumayan lama, kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah proyeknya terbuat, di sini tadi saya diberikan option untuk membuat akun dari Ionic-nya. Lalu saya memilih untuk masukkan komen N ya, lalu enter ke sampailah kita pada step terakhir, yaitu bisa untuk melanjutkan pembuatan proyeknya. Setelah tadi membuat komen Ionic start proyek cuaca blank min type view, di sini kita coba masuk ke filenya ya. Kita klik open file. Nah, di open file ini kita coba masuk ke users tadi yang telah kita dibuat ya, di PC, local disk C, search, mati, lalu kita di sini cari kita proyek, terusnya dari P, proyek cuaca. Nah, di proyek cuaca kita masuk ke SRC, kita masuk ke view, homepage. Nah, homepage-nya ini sudah tertera ya di sini. Selanjutnya adalah kita coba bukan code di sini. Untuk stepnya sendiri adalah tadi saya sudah menambahkan ya, sebelumnya saya sudah melakukan coding dan tes pada VS Code. Ini dilakukan dikarenakan memang jika saya melakukan live code dari awal itu bakal memakan waktu karena saya harus men-trace apa saja yang error. Maka dari itu di sini saya telah menyediakan kodenya. Oke, saya akan tampilkan di sini. Kita hapus semua terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke, nah ini di Notepad tadi saya sudah mengerjakan ya. Ini adalah kode yang telah saya buat tadi dan saya tes run pada VS Code. Kita kopas saja. Nah, ini adalah kodenya ya dari awal hingga akhir. Oke, dalam pengerjaan code ini, jujur ketika saya melakukan code dari awal itu sempat menemukan beberapa error. Namun error yang saya temukan itu mostly dari error sintaks ya. Jadi sintaksnya seperti titik komanya, kutipnya, buka kurung tutup kurungnya, atau slash ini yang terkadang saya tidak masukkan ya gitu, lupa masukkan. Jadi beberapa minor fix yang saya lakukan tadi sudah dilakukan, ditambah memang pada saat pengkodingan ini untuk menyambungkan function antar functionnya, jujur di sini saya menggunakan AI untuk membantu saya men-trace ketika errornya. Namun bisa saya pastikan bahwa code ini dibuat dari awal hingga akhir oleh saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus merunning terlebih dahulu ya. Ini kodisnya sudah tersedia. Kita coba run. Setelah run, baru kita coba untuk jelaskan function per functionnya. Itu fungsinya apa ketika membentuk apps nanti, yang apps-nya itu adalah merunning si perakiraan cuaca tadi ya. Oh iya, sorry, sebelum running kita coba masuk dulu ke proyek cuaca. Nah, di sini sih sudah di dalam directory di mana proyek cuaca tadi telah dibuat untuk file scriptnya.
Saya masukkan komen Ionic serve. Oke, di sini masih blank ya. Coba kita cek apa yang memang. Oke, masih blank. Wait. Oh ya, saya lupa save code-nya. Coba. Oke, tadi masih blank dikarenakan saya belum CTRL-S ya, belum save pada code-nya. Ini setelah saya save, saya coba untuk akses localhost ini. Sorry, kita coba install lagi. Loading data cuaca. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul untuk perakiraan cuacanya. Di sini tertera untuk di jam 00 jam 12 malam perakiraan suhu per jamnya itu sudah dalam formatting Celsius. Juga ini untuk proyek cuaca Jakarta ya, di sini jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dan seterusnya. Ini sudah tersedia di localhost port 8100/home. Nah, ini memang di localhost karena ini kan proyeknya proyek tugas ya. Namun jika memang nanti akan dipublish, itu kita bisa merubah untuk API untuk website nanti pemanggilan ketika Ionic Apps ini. Namun so far untuk pengerjaan tugasnya sudah berhasil, sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada disajikan pada tugas ya. Itu waktu pengukurannya ada, juga temperaturnya ada. Temperaturnya diukur dalam per derajat Celcius. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan function per function dari setiap code yang telah saya buat tadi. Kita masuk lagi ke code-nya. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan satu persatu dari atas ke bawah, function per function. Oke, yang pertama di sini dari line 1 itu saya menggunakan text template. Itu dikarenakan memang pada halaman pertama ini sampai ke line 6, pada line bawahnya itu ion underscore page ya. Di line kedua ion underscore page sampai line ke-7 ion header itu berfungsi sebagai yang pertama ion script page. Ini merupakan komponen utama kontainer dari Ionic untuk halamannya. Nah, lalu ada juga untuk ion header plus ion toolbar dan ion title-nya itu adalah membuat header dengan halaman judul. Nah, judulnya kan di sini saya mau buat proyek cuaca Jakarta pada website tadi. Maka dari itu akan menampilkan teks dengan keterangan proyek cuaca Jakarta pada website Ionic yang tadi saya panggil ya di localhost itu. Nah, selanjutnya adalah translucent true pada line ketiga. Ini adalah untuk membuat header semi transparannya saat konten di scroll. Jadi si teksnya tidak akan terlalu jelas ya, nggak akan terlalu bold gitu secara view-nya tampilannya, namun akan terlihat transparan. Nah, selanjutnya pada line ke-9 hingga ke-14 ini saya akan jelaskan pada bagian ion konten gitu ya. Itu ion konten pada bagian 9 itu merupakan area utama konten yang bisa di scroll. Jadi full screen sama dengan true ini menjelaskan bahwa konten memenuhi layar atau full screen lah ketika diakses gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada keterangan ion header collapse sama dengan kutip-kutip condense. Ini merupakan header tambahan yang nanti muncul saat di scroll ke atas. Jadi ketika di scroll ke atas tuh itu akan compact lah tampilannya ketika diakses di mobile. Lalu teks di line ke-16 yaitu perakiraan suhu per jam. Ini merupakan judul kontennya untuk memperjelas tujuan tampilan. Jadi ketika nanti Ionic Apps-nya dibuat, maka akan muncul teks perakiraan suhu per jam. Nah, selanjutnya pada bagian line 18 hingga ke line 20 sampai line 22 dan 24. Di sini kan keterangannya adalah div v min if sama dengan kutip-kutip loading. Nah, ini merupakan adanya nanti pesan yang muncul
loading gitu, titik selama data itu masih diambil dari API. Tadi kan API-nya sudah dikasih ya, seperti yang tertera pada tugas. Nah, jadi ketika nanti user mengakses websitenya, itu pada pertama kali mengakses, tergantung jaringan si user. Jika jaringannya lumayan lemot ya, itu akan muncul dulu keterangan loading. Yang dimana loading ini data sedang diambil dari API-nya. Lalu selanjutnya adalah di line ke yang dua ini kan saya menambahkan teks error. Error ini adalah ketika jaringan dari user itu tidak memenuhi standar ketika mengakses si websitenya ini, maka akan muncul error gitu. Errornya nanti berbentuk teks gagal mengambil data cuaca. Nanti akan muncul pada layar si user. Soalnya pada line ke-26 hingga 34 dan juga sampai ke 36 hingga ke bagian ion list, yaitu di 44. Ini saya membuat code ini agar komponen ionic dibuat dalam bentuk vertikal ya pada bagian ion list gitu. Ion list VLs ini saya buat kodenya agar daftarnya nanti ketika muncul adalah vertikal. Lalu bagian VLs ini menampilkan daftar jika tidak sedang loading dan tidak error. Maka baris pertama akan muncul header tabel sederhana label kolom. Lalu data cuacanya nanti akan muncul per jam pada state bagian weather data ya. Pada state weather data ini nanti akan muncul data-data dari si cuacanya, iterasi bentuknya. Nah, bagian index ini adalah binding wajib view-nya, yaitu saat ketika melakukan P4 agar performa rendering optimal. Lalu pada bagian ion label nanti akan menampilkan waktu setelah diproses oleh format time. Lalu selanjutnya adalah ion node slot sama dengan kutip-kutip N ini menampilkan suhu di sisi kanan list item. Makanya tadi kan suhunya ketika diakses pada Ionic App itu di sebelah kanan ya. Itu dikarenakan memang sudah dibuat di sini sama dengan N ini adalah default sintaksis dari view sendirilah ketika saya menambahkan ion strip node spasi slot kutip-kutip N ini. Jadi si cuacanya itu dalam bentuk Celsiusnya nanti akan muncul di sebelah kanan, yaitu di akhir baris lah. Lalu to fix satu, nah ini seperti data.temperature underscore 2m titik to fix dalam kurung satu ini merupakan membulatkan suhu ke satu angka desimal. Jadi kan suhu itu kadang ketika datanya diambil adalah 29,7, 29,6, nah itu akan dibulatkan ke satu angka desimal. Jika di atas 0,5 maka akan 29,5 misalkan, nah itu akan menjadi 30 derajat Celcius. Namun jika 29,3 maka akan 29 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di sini selain menggunakan view juga, saya di sini menggunakan script bahasa TypeScript. Di sini saya menulis nih dari line 49 hingga ke 61 script setup language dengan TS. TS ini mendefinisikan untuk TypeScript. Lalu saya melakukan import komponen-komponen Ionic yang digunakan di template. Nah, itu selanjutnya adalah interface hourly weather. Nah, ini pada line 63 sampai ke 66. Ini untuk mendefinisikan seperti yang saya buat teksnya di sini. Ini mendefinisikan type data untuk hasil akhir yang akan ditampilkan, yaitu hourly weather-nya, yaitu jamnya lah gitu, cuaca per jam dengan tipe data string. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Selebihnya ke bawah itu sudah tertera pada teks, yaitu fungsi untuk mengambil data dari API, yaitu data hourly yang memiliki time temperature dan segala macamnya. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Jika ada tambahan mohon disampaikan dari Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.